العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى فاعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم معاشر المسلمين وزمرة الموحدين رحمكم الله. Seolah-olah semua yang kita lakukan ini sesuatu yang biasa. Kenapa? Karena kadang kita tidak merasakan. Andaikan kita merasa sesuatu yang lain dari yang lain, baru kita merasa bahwa yang kita lakukan ini adalah bukan hal biasa. Kita bisa berjalan kaki, kita rasa itu sesuatu yang biasa. Tapi ingatlah, tatkala kita tidak bisa berjalan kaki, maka kita baru tahu bahwa jalan kaki itu anugerah. Jalan kaki itu nikmat. Tatkala kita melihat dengan mata kepala kita masih terang benderang, masih jelas, belum terkena sesuatu yang membuat mata kita minus atau kebalikannya mata kita menjadi plus, maka kita melihat dan merasakan seolah-olah melihat dengan jelas itu sesuatu yang biasa. Padahal itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali yang kita lakukan, kita tidak merasa itu sebagai anugerah, sebagai karunia, sebagai nikmat. Maka sesungguhnya kita termasuk orang-orang yang mengingkari nikmat. Ingatlah, orang yang mengingkari nikmat sungguh ia orang yang tidak tahu diri. Sungguh ia adalah hamba yang takabur. Berapa banyak orang menginvest untuk kesehatannya, jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran, hanya sekedar ia ingin bisa berjalan, hanya sekedar ia ingin bisa bernafas, hanya ingin supaya aliran darahnya lancar karena jantungnya bermasalah. Maka harus pertama kita sampaikan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua ini bisa berjalan, bisa melihat, bisa berkomunikasi, bisa menunaikan semua hal yang kita inginkan, hakikatnya adalah anugerah dan karunia Allah. Tugas kita mensyukurinya dengan cara mengucapkan setidaknya syukur qauli, dengan mengucapkan alhamdulillah. Syukur-syukur bisa kita sertai dengan syukur fi'li, dengan cara menggunakan nikmat itu pada tempatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat, bukan hamba-hamba yang mengkufuri nikmat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang berdebat kemana ia akan mencari pedoman untuk hidup. Kenapa ia selalu bingung dan berdebat? Karena ia tidak pernah membaca ucapan Rasul, menelaah perbuatan Rasul, sekaligus tidak pernah mengikuti qudwah hasanah Rasulullah. Jadi beliau diutus kepada kita
hakikatnya anugerah terbesar untuk umat sedunia. Andaikan bukan karena Rasulullah diutus, maaf, mungkin kita semua masih kejar-kejaran dengan ibu kandung kita karena kita mau menikahi ibu kandung kita. Andaikan bukan karena Rasulullah diutus, mungkin saudari kita yang perempuan, nenek, kakek, paman, bibi, dan seterusnya, tidak pernah kita anggap mereka-mereka itu adalah saudara, mereka-mereka itu adalah kerabat. Tapi kita hanya melampiaskan hawa nafsu kita masing-masing. Maka sungguh, wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasul membawa akhlak, Rasul memberikan contoh, Rasul memberikan tauladan, Rasul memberikan petunjuk dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melengkapi petunjuk pertama Al-Quran. Maka dalam kesempatan yang baik seperti siang hari ini, kita selalu mengucapkan salawat dan salam, tanda kita mengikuti jejak beliau dan berkomitmen untuk mengikutinya kapanpun kita berada. Kita mengucapkan salawat dan salam, tanda kita tahu jasa, bahwa sesungguhnya kita berada dalam posisi yang haus akan tuntunan, haus akan mutiara kehidupan, haus akan arah kemana sesungguhnya kita akan berlabuh dalam hidup ini. Oleh karena itulah maka dalam kesempatan-kesempatan yang baik seperti siang hari ini, kita mengucapkan sholawat dan salam kepada beliau, junjungan kita Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, sampai kepada mata rantai terakhir ulama yang menyampaikan ajarannya kepada kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin rahimakumullah. Kadang segala hal yang normal yang kita kerjakan membawa kita terjebak pada rutinitas. Karena terjebak pada rutinitas, kita tidak tahu dan tidak merasa semua ini sesungguhnya akan ada akhirnya. Kaget kita mendengar berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat dan saudara kita yang baru kita temui ternyata sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya dengan gejala batuk-batuk. Luar biasa kita terperanjat. Kiri kanan kita ternyata sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti sudah mulai berkurang nama-nama yang dulu kita hidup bersama-sama berdampingan. Tahun 80-an, 90-an ada di sekitar kita lengkap, tetapi tahun-tahun berikutnya 2020, 2024 satu persatu ternyata sudah diabsen oleh Yang Maha Kuasa untuk kembali ke hadiratnya. Jadi artinya hidup kita ini ternyata hanya sekali, setelah itu kita tidak berpulang lagi ke dunia ini. Apa yang harus kita kerjakan supaya ini semuanya bermakna dalam kehidupan kita yang hanya sekali? Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kalau hidup kita tidak punya iman, kalau hidup kita tidak punya amal, kalau hidup kita tidak punya ilmu, itu sesungguhnya potensi untuk memaknai kehidupan dan mengisinya amatlah sangat sempit. Wattabi' sabila man anaba ilayya, orang-orang yang berinabah kepada Allah, orang-orang yang bersandar kepada Allah, orang-orang yang menyadari bahwa pada akhirnya ia akan berpulang kepada Sang Khalik. Ia memaknai hidupnya kalau ia berilmu dengan ilmunya, kalau ia beramal dan gemar beramal dengan amalnya,
Kalau ia beriman, memaknainya dengan imannya. Paling baik adalah memaknainya dengan ketiga-tiganya. Ia punya iman, ia punya ilmu, ia punya amal. Sebab ketika kita sholat tanpa ilmu, sholat kita bisa jadi sholat yang tidak benar. Tetapi ketika kita sholat dengan benar karena punya ilmu tetapi hanya sholat saja, amal sehari-hari kita tidak mencerminkan amar ma'ruf nahi mungkar, orang bertanya, itu si fulan kok hanya jungkir-jungkir balik semata di masjid, sehari-harinya bekas sholatnya nggak pernah kelihatan. Ia sholat tapi seperti tidak sholat, ia membaca Al-Quran tapi seperti tidak membaca Al-Quran, ia puasa seperti tidak puasa. Kenapa? Karena tidak sinkron antara iman dia, ilmu dia, dan amal dia. Nah, maka rumusnya sebenarnya sederhana. Bagaimana supaya hidup kita bermakna? Kalau iman kita tipis, perkuat amalnya. Kalau amal kita tipis, perkuat ilmunya. Tapi kalau ketiga-tiganya tipis, harus PR kita makin banyak. Dan jangan hanya punya iman tapi tidak punya ilmu, jangan hanya punya ilmu tapi tidak punya iman, atau hanya punya ilmu dan iman tetapi tidak punya amal. Karena tiga serangkai ini hakikatnya membantu kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil kita mengenggam record yang positif dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak, yang harus kita pertanggungjawabkan adalah di seputar tiga hal ini. Apakah kita punya iman? Apakah kita punya ilmu? Apakah kita punya amal? Oleh karena itulah, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kalau kita tahu bahwa hidup ini akan berakhir, dan memang hidup ini akan berakhir, jangan terpesona dan fokus kita hanya jangka pendek. Sebab jangka pendek itu akan merusak yang jangka panjang. Maka bagaimana caranya? Kembali kita kepada iman, kembali kita kepada ilmu, kembali kita kepada amal. Koreksi apa yang sudah kita lakukan dalam kaitan dengan iman kita, koreksi apa yang sudah kita lakukan dalam ilmu kita. Sudahkah ia punya buah amal yang baik, atau kebalikannya ia tidak punya buah apa-apa? Sayang sekali kalau tidak punya buah apa-apa. Maka orang Islam di masjid ia kelihatan beribadah, tidak cukup hanya di masjid ia kelihatan beribadah. Bagaimana ibadah dia dalam tijarah, bagaimana ibadah dia dalam perdagangan. Jangan ia mengurangi timbangan karena engkau orang yang sholat, tetapi engkau yang gemar mengurangi timbangan. Sholatmu tidak diterima karena timbanganmu selalu engkau kurangi. Wailul lil mutaffifin alladzina idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jangan kita menjadi orang yang ditanyakan kejujuran kita, padahal kita adalah orang yang senantiasa berada di masjid. Harus berjalan secara seiring, harus berjalan secara korelatif, harus berjalan secara berkesinambungan. Iman kita disertai dengan ilmu kita akan memperbaiki derajat amal kita. Iman kita disertai ilmu kita tidak menghasilkan amal yang baik, itu berarti iman kita tanda tanya, ilmu kita tanda tanya. Jadi memaknai hidup ini gampang rumusnya. Diingat tiga hal itu, maka hidup sekali kita akan penuh dengan makna. Tapi kalau hilang ketiga-tiganya, hidup kita akan sengsara di dunia, sengsara di akhirat.
Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang terakhir kali. Kita termasuk golongan yang husnul khatimah, fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kita tutup khutbah singkat kita ini dengan doa untuk mengokohkan iman kita, doa untuk mengokohkan ilmu kita, insya Allah doa untuk memotivasi amal kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' dhanban illa ghafartah wa la hamman illa فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاسألوا الله على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.